Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semua baik-baik saja. Tadi istirahat sudah semua? Ya. Ada yang belum jajan? Sudah makan semua? Ya. Oke, kalau sudah jajan, sudah makan, berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau perutnya kosong, apa pikirannya ingin jajan, mesti tidak akan terkondisikan, tidak fokus mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum itu, tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Andika, silakan. Untuk siap berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya akan saya absen kelas 7F. Semua jumlahnya berapa? 32. Jadi saya absen dulu. Afia Balkis hadir, betul lah, yang keras ya. Ahmad Mufti, Alia Natasha, Ardi Fiar Ramadhani, Prinsesilia Arsi Lestiana. Kamu sakit? Oke, teman kita si Prinsesilia Arsi Lestiana. Semoga kita doakan cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita di pembelajaran. Amin. Wildan Agus. Oke, baik. Semuanya berdiri dulu. Oke, kita mulai speaking selingan untuk biar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, sini menggerakkan tangan. Jadi gini, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, sekarang bareng-bareng yuk. 3, 2, 1. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, teman-teman. Cek. Oke, kalau saya bilang gajah, besar. Kalau semut, ular, cacing. Saya coba melatih konsentrasi. Gajah, ular, semut, cacing. Gitu namanya. Saja lupa. Oke, pembelajaran pada kali ini ya, tentang konsep dasar algoritma. Nah, sebelum saya masuk ke pembelajaran tadi mau bertanya, apa yang telah kita pelajari di minggu kemarin, tentang apa? Berpikir komputasional itu apa? Iya, cara sistematis
seperti komputer menyelesaikan masalah secara efisien, sistematis, logis, teratur untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya. Di situ ada 4 unsur di dalam berpikir komputasional. Apa itu? Apa di komposisi? Ya, menyelesaikan masalah menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola, atau dalam bahasa asingnya itu pattern recognize. Apa itu? Ya, peraturan. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi ini? Iya. Dan yang terakhir keempat, algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah logis. Iya, menyusun langkah-langkah logis. Nah, kemarin kita mempelajari ada 4 unsur. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemarin sudah kita pelajari ada 3 yang sudah kita pelajari: dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma. Ada yang pernah dengar istilah algoritma? Belum pernah? Belum pernah? Ini adalah algoritma. Nanti kita akan belajar selama 2 jam ke depan, yaitu konsep dasar algoritma. Ini yang digunakan nantinya untuk berpikir seperti halnya komputer berpikir, yang menyelesaikan masalah. Oke. Pertama akan disampaikan tujuan pembelajaran. Iya. Dengan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa memahami konsep dasar algoritma dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini karena belum dipelajari, kalian belum ada gambaran. Nanti setelah dipelajari ini pastinya harus ada gambaran. Nah, kegiatan ini nanti di akhir ada yang namanya asesmen, atau di dalam proses pembelajaran ada yang namanya asesmen atau penilaian. Nah, dalam proses pembelajaran ini nanti penilaiannya secara formatif. Berarti akan melihat kinerja kamu atau keseriusan kamu dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada saat nanti berdiskusi. Yang kedua, nanti penilaian pada saat presentasi. Nah, yang pertama, pernahkah kalian menggoreng telur? Telur apa? Hah? Ayam. Kan ada yang istilahnya namanya telur mata sapi ya? Mata sapi. Kamu lebih suka telur yang dadar biasa apa mata sapi? Oke, pastinya tahu langkah-langkahnya ya? Yang pertama apa? Iya, siapkan telur. Oke, yang kedua, siapkan wajan. Kemudian apa lagi? Tuangkan minyak. Terus nyalakan kompor. Terus apa? Kamu buat bumbunya kapan? Buatnya bumbunya kapan? Ya, pastinya kamu setelah menyiapkan apa tadi, wajan ya, kemudian minyak, kemudian kamu menyiapkan membuat bumbunya. Nah, setelah itu nyalakan api, ya, sambil menunggu telurnya dicampur dengan bumbunya, gitu ya? Campur dengan bumbunya, setelah itu digoreng. Ditunggu berapa menit? 5 menit. Lama nggak itu 5 menit? Lama. Kira-kira berapa menit? 3 menit. Iya, 3
3 menit mungkin ya, 2 sampai 3 menit. Ini kadang tergantung selera. Ada yang suka agak gosong, ada yang paling setengah matang, itu selera. Nah, kemarin ini juga sudah kita pelajari ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu kan pemecahan masalah, berarti membuat bumbunya, menyiapkan alat-alatnya dan sebagainya. Nah, di algoritma ini harus teratur. Namanya algoritma itu teratur. Nanti akan kami kasih tahu pengertian dari algoritma. Dan yang kedua, masak mie instan. Pernah kalian? Mie rebus apa mie goreng? Sukanya mie rebus apa mie goreng? Mie rebus, coba ya, mie rebus. Coba. Langkah yang pertama apa? Hah? Siapkan? Ya, wajan boleh, panci boleh ya. Yang sudah diisi air. Kemudian yang kedua, ya, minyak dibuka, kemudian dimasukkan ke panci atau ke wajan yang sudah terisi air. Tunggu mendidih dulu enggak? Ya. Terus berikutnya apa? Ya, siapkan bumbunya. Nyiapkannya gimana? Oh, bumbunya disuruh siap gerak gitu. Gimana? Kamu mengambil mapak dulu, begitu? Ya, terus nyiapkannya bumbu ditaruh di mana? Nah, setelah itu, setelah minyak itu mendidih, airnya mendidih, minyak sudah matang. Ya, diangkat, terus dituangkan ke mangkok yang sudah ada bumbunya. Terus apa lagi? Diaduk nggak? Ya, kemudian barangkali ada yang mau dikasih topping atau makanan tambahan, boleh ditambahkan. Setelah itu siap dihidangkan. Artinya kalian paham ya? Paham bahwa algoritma itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan saya, apakah urutan ataupun langkah-langkah ini penting? Penting nggak? Mengapa? Mengapa? Saya contohkan, kalau saya membuat ini masak mie instan, katakan sudah disiapkan wajannya, dikasih air, katakan sudah mendidih, kemudian setelah itu dimasukkan, siapkan wajan, kemudian dikasih mie, dikasih bumbu, baru dinyalakan apinya. Kira-kira urut nggak ini? Kira-kira rasanya bagaimana? Beda ya? Ya, beda. Mungkin bahkan tidak sesuai dengan selera. Atau menggoreng telur. Masukkan telur di dalam wajan, kemudian dimasukkan atau dituangkan minyak, nyalakan api. Kira-kira bisa nggak? Bisa jadi telur goreng nggak? Bisa, tapi rasanya ya, tidak seperti yang kita harapkan. Masuk telurnya sudah dimasukkan, baru dituangkan minyak. Pernahkah kalian mengikuti resep atau petunjuk memasak? Pada saat awal mestinya kamu baca ya di ini ya, kemasannya ya. Cara menghidangkan atau cara memasak mie instan. Tuh. Nah, jadi apa itu algoritma? Kalau Mas pojok dibaca Mas, yang keras. Belum begitu jelas suaranya. Yang keras Mbak. Apa itu algoritma? Suatu urutan
suatu urutan atau langkah-langkah. Kalau langkah-langkah atau urutan berarti dia harus urut. Harus urut. Namanya suatu urutan. Ya, kalau urutannya itu katakan kamu urutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kamu tidak urut 1, 3, 2, 5, 4, ini pastinya nggak jadi, salah. Sama juga algoritma. Di sini merupakan satu urutan atau langkah-langkah atau beberapa langkah logis. Tahu logis? Apa itu logis? Logika. Logis itu apa? Apa? Ngomong nggak apa-apa, salah Bapak. Coba. Masuk akal. Tahu ya, masuk akal, paham ya? Ya, masuk akal itu logis. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, katakan ada suara burung, tapi jangan-jangan kok arep ono tamu sing akeh hari rumah. Nah, ini kayaknya nggak logis karena suara burung itu belum tentu menandakan akan ada tamu. Itu logis. Kemudian sistematis itu logis, sistematis. Seperti halnya tadi kita membuat atau menggoreng telur, itu harus logis. Kalau kita masukkan telurnya dulu baru tuangkan minyak, ini kan nggak logis, nggak sistematis. Nah, jadi algoritma itu merupakan suatu urutan atau beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ya, saya akan kasih tayangan, saya contohkan apa ini? Bila ada suaranya kamu perhatikan. Oh, sudah berani. Cara menambal ban. Lagi saya kasih contoh lagi. Ini paling mudah dibandingkan yang tadi memasak telur biasa. Siapkan atas meja, kemudian siap dihidangkan. Oke, saya masak tadi menggoreng telur mata sapi ya. Tahu urutannya tadi? Gampang ya dibandingkan telur biasa ya. Yang pertama apa tadi? Ya, siapkan alatnya ya, termasuk disiapkan minyaknya, kemudian tuangkan minyaknya, terus nyalakan api atau kompornya. Terus yang ketiga, masukkan telur, ya telurnya dipecah dulu, kemudian isinya dimasukkan ke wajan. Setelah itu apa? Dikasih bumbu. Sekarang sudah praktis menggunakan masato atau itu bisa langsung. Kalian hanya ditaburkan di atas, jangan diaduk, nanti ambiar. Ya, setelah itu didiamkan
sampai matang. Kalau tadi nggak begitu matang banget, ini kadang ada yang sudah seperti itu. Dan terakhir diangkat, dimasukkan ke piring dan siap dihidangkan. Dan contoh yang pertama tadi, cara menambal ban. Oke, tadi sudah melihat semua ya. Oke, secara urutan. Kalau kira-kira itu tidak urut bagaimana? Katakan kamu nambal ban. Pertama sama, dibuka bannya, ban luarnya, kemudian ambil ban dalamnya, habis itu dibakar. Bisa enggak? Atau mungkin habis itu direndam. Kira-kira urut enggak? Harusnya kan dipompa dulu ya. Dipompa, kemudian apa? Direndam. Fungsinya direndam biar apa? Ya, biar tahu yang terjadi dan seterusnya. Nah, ini. Jadi algoritma itu seperti halnya resep masakan. Tapi untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Sama algoritma itu seperti resep atau petunjuk penggunaan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan algoritma, setidaknya kamu sudah tahu gambarannya. Oh, urutan logis atau langkah-langkah yang harus dipenuhi. Kemudian karakteristik algoritma itu ada 4. Yang pertama jelas, tidak ambigu. Ambigu itu kayak apa ya? Bahasa yang tidak jelas, yang membingungkan, yang tidak sesuai aslinya, itu ambigu. Kayak kamu nyindir itu, yang ambigu. Kemudian yang kedua terurut, harus urut. Kalau nggak urut ya nggak jadi, permasalahan itu tidak akan terselesaikan. Yang ketiga terbatas, itu pasti ada akhirnya. Kalau nambah ban terus jadi, terus dimasukkan ke ban luarnya, dipompa, ban itu dibuka lagi, dipompa lagi, dicari lubang ini enggak selesai enggak, tidak akan ketemu penyelesaiannya, masalahnya akan tetap terus berlanjut. Maka ini harus terbatas. Yang terakhir menghasilkan output. Output itu hasil dari pemecahan masalah itu, hasil akhirnya. Kalau tadi membuat atau menggoreng telur, maka hasil akhirnya apa? Telur goreng atau telur api. Kemudian kalau kita tadi membuat atau merebus mie instan, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya mie rebus atau mie goreng yang siap dihidangkan atau siap dimakan. Nah, kemudian berikutnya contoh algoritma minum air putih. Jadi algoritma itu banyak sekali, termasuk kita berpakaian, mengenakan sepatu, memakai kaos kaki, ini ada algoritmanya. Nah, kalau berpakaian algoritmanya gimana? Yang pertama, pilih baju, ambil baju, kemudian dipakai mulai dari tangan, kemudian tangan kiri, kemudian di kancing. Nah, itu memakai baju, itu algoritma. Kemudian ada lagi aktivitas kamu bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Nanti ada, ya kita lanjutkan nanti. Nah, ini juga ada algoritma minum air putih. Yang pertama, ambil gelas. Kalau algoritmanya salah, langsung dituangkan. Ini salah. Akan kita memakainya kemana? Gak ada gelasnya, langsung dituangkan. Ya. Maka
Yang pertama ambil gelas, kemudian tuangkan air ke dalam gelas. Tuang air ke gelas. Kemudian setelah itu apa? Iya, angkat gelas dan arahkan ke mulut. Berikutnya minum airnya dan terakhir taruh gelasnya. ya, taruh gelas ke tempat semula. Sampai di sini ada yang belum paham, katakan. Yang masih bingung, katakan. Masih bingung. Oke, paham semua ya? Ya. Oke, kalau sudah paham semua, maka silakan untuk kelompok. Nah. Untuk pembentukan kelompok, ini kelompoknya anggotanya nggak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja, paling ini kan gampang banget. Nanti satu kelompok ada 4 saja lah. Ada 4. Nanti dibagi gini. Yang banyak di depan. Ini dengan ini. Yang baris pertama dengan baris kedua. Yang baris ketiga dengan baris keempat. Nah, kamu berdua boleh bergabung. Salah satu, kamu pilih aja Liz. Kesini satu, apa ke sana satu, ke sini. Ya, silakan bergabung. Yang kedua juga. Nah, silakan nanti kamu siapkan satu lembar kertas saja. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, silakan untuk kelompok. Boleh silakan, boleh digeser-geser mejanya boleh, atau langsung kamu berbalik boleh. Ya, boleh berbalik. Oh, ulangi ya, karena ini gabungan baru, boleh bertiga. Berarti saya rubah nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Silakan nanti tulis nama kelompoknya dan berikutnya. Perhatikan. Ini jangan lihat yang ini ya, yang mata biru. Saya tentukan langsung, berarti nanti satu katakan satu tugas untuk 2 kelompok, biar nanti ada pembagi. Kelompok 1, kamu kelompok 1 dengan kelompok 7, 7, 8 ya, berarti ya. Yang baru soalnya ada kelompok baru. Membuat secangkir kopi. Kelompok 8 sama kelompok 1. Kelompok 2 sama kelompok 7 berangkat ke sekolah. Berarti dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Oke, silakan dikerjakan. Tak kira 10 menit cukup ya. 10 menit cukup, silakan. Langsung aja ya. Algoritma membuat Al-Quran.
Nggak apa-apa. 1, 2. Wah, yang putra udah semua. Tinggal itu belum. Yang putri baru 1. Oke, sudah selesai semuanya. Silakan. Sekarang tiba saatnya untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi dulu? Anak-anak. Boleh nomor 8 kita kasih teman dulu untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5 ada yang mau bertanya? Ya, apa? Ke sini dulu, sini dulu. Kok nggak jelas? Oh, nggak di gelas. Ada gelasnya tadi. Ada gelasnya ya? Mas, kalau kurang bersih gimana mas katanya? Besok lagi. Tulang jin. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Saya boleh tanya ya, tapi kayaknya saya belum dengar siap kalender. Ada nggak kalendernya? Kalau kuncinya di mana? Kalau di sana saya masukkan baju kotor tapi nggak ada kalendernya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau nggak ada, silakan masuk dulu mas. Ya, silakan mas. Bagus. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Dia Aulia Sederhana dan story saya Ya, bacakan. Algoritma. Kami akan membacakan cara membuat sayur. Yang pertama, ambil panci, tuangkan air ke dalam panci, lalu nyalakan Yang mau ditanyakan, yang mana? Oke, silakan mas. Kebetulan sabunnya habis mas. Yang lain. Oh ada. Oh nggak bener berarti. Adu-adu lagi. Ya. Yang ada yang mau tanya lagi? Ternyata sabunan mas. Ada yang ya. Mau yang tidak itu tadi nggak adukan. Keluar dari kamar mandi langsung pakai baju seragam. Ya oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pakai sepatu itu datangnya. Siapa lagi? Ini. Enggak juga. Ya, lagi coba. Oke, Mas. Kakinya kan, kakinya. Terus ada lagi. Saya tanya gantian. Tadi di situ sholat subuh terus mandi. Sholat assalamualaikum. Yur. Sholat subuh karena langsung yur. Di situ Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduknya kembali ke depan. Nanti di ini ya, nanti di jangan dibuat. Boleh dikumpulkan dulu, boleh. Hasilnya dikumpulkan sini. Hasilnya dikumpulkan dulu. Ini, ya, nanti buat lagi. Ayo Mas. Sini. Disempurnakan dulu ya. Oke, saya lanjutkan sambil tutup, boleh dikumpulkan. Jadi, ya kesimpulannya, jadi tadi secara umum sudah paham semua ya algoritma ya. Kesimpulannya, algoritma itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan kecil yang kelihatannya sepele. Seperti tadi kalau kita membuat jus alpukat kalau bijinya nggak dijual, kayak apa rasanya itu? Misalnya, ya seperti atau kepingan itu ya. Kemudian algoritma ini seperti halnya set langkah-langkah untuk menjalankan tugas. Ya, jadi kalau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari tadi contoh membuat makanan, memindahkan makanan ataupun minuman. Tapi di dalam komputer berpikir komputasional itu sebagai dasar untuk istilahnya itu memprogram komputer. Kita diajak, ditantang untuk berpikir seperti hanya cara kerjanya komputer. Ini secara tidak langsung, secara tidak sengaja kita tidak tahu ternyata berangkat sekolah itu juga ada algoritmanya. Pakai baju ada algoritmanya. Ya, kamu mau naik sepeda juga ada algoritmanya. Kemudian algoritma itu ada dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Ada semua ya, semua ada algoritmanya. Pulang sekolah pun ada algoritmanya. Kamu lewat pintu mana, belakang apa depan, kemudian ketemu sama orang tua dari mana, mau salaman dulu, apa makan dulu baru salaman, gitu ada algoritmanya. Dan terakhir algoritma membantu kita untuk berpikir terstruktur dan kritis sangat teratur. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Algoritma. Apa itu algoritma? Suatu cara kalian memiliki suatu urutan dari beberapa langkah logis untuk langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan langkah-langkah dan urutan secara logis. Kemudian kira-kira kegiatan apa yang tadinya itu biasa ternyata itu adalah algoritma. Apa ya? Apa tadi? Ada apa lagi tadi? Ya berangkat ke sekolah, apa lagi? Ya, kopi,
Apa lagi? Ya, Ustaz. Apa Miki? Jus alpukat, tapi dengan bijinya ya. Oke, artinya semua sudah paham semua ya algoritma ya. Dalam metode sehari-hari. Kemudian apa tantangan yang terbesar? Tantangan kamu dalam menyusun algoritma itu apa? Menyusun bahasanya mungkin ya yang bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Kemudian apa? Apalagi mengurutkannya. Terus bagaimana mengatasi jadi tantangan itu? Berdiskusi dengan temannya, kemudian dipresentasikan. Nah, terus kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah berhasil menyelesaikan menyusun algoritma? Sebenarnya gimana? Ternyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu adalah algoritma. Nah, ternyata ini sudah selesai. Nah, sebelum saya akhiri, begitu tadi telah kita belajar tentang algoritma, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang algoritma flowchart. Jadi kelanjutan yang tadi, setelah kamu membuat algoritma dasarnya, nanti dibuatlah flowchart atau diagram alir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, itu aja kurang lebihnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih dan maaf. Berdoa dulu ya. Doa. Oke. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, masalah kecil yang untuk bisa menyelesaikan masalah yang besar. Ya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.